Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita akan membahas contoh soal khusus untuk titik berat 2 dimensi. Nah, review kembali materi tentang titik berat 2 dimensi. Kita akan mencari titik koordinat terhadap X dan Y. Jadi, untuk rumus titik koordinat X0, ya, teman-teman bisa pakai rumus X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah Xn, ya, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah dengan A seterusnya. Kemudian untuk mencari koordinat titik Y-nya atau Y0, di sini kita bisa pakai rumus Y1 dikali dengan A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah dengan Y seterusnya atau YN dikali dengan AN dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A seterusnya, ya, atau AN. Oke, kita bahas untuk nomor 1. Di sini ada titik koordinat dari titik berat bangun berikut adalah di sini ada 2 jenis bidang, ya. Yang di bawah ini bisa kita tulis sebagai bidang pertama, yaitu persegi panjang. Kemudian di sini ada bidang kedua, yaitu bentuknya segitiga. Nah, untuk bidang pertama, jadi masing-masing bidang ini kita akan mencari nilai X, ya, kemudian nilai Y, ya, kemudian nilai A. Ini untuk titik berat 2 dimensi. Sekarang kita fokus ke bidang 1 yang persegi di bawah. Kita mencari X1. X1 itu adalah titik tengah, ya, teman-teman, dari persegi panjang yang di sini. Skala 1 sampai 5 itu adalah 4, maka titik tengahnya adalah di sini, ya, ada 3. Gitu, ya. Di sini berarti 3 meter. Di sini satuannya sudah ada meter. Kemudian untuk Y berarti pada sumbu Y titik tengahnya. Berarti setengah dari 3, ya. Di sini setengah dari 3 adalah 1,5 meter. Kemudian untuk A1, yaitu luas persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Maka panjangnya itu adalah 4 dikali lebarnya adalah 3. Maka 4 kali 3 adalah 12 meter persegi. Kemudian untuk bangun yang kedua, ya, di sini kita juga mencari X2, Y2 dengan A2. Ya, untuk X2 berarti di sini kita mencari titik tengah, ya, antara titik 0 ke titik 6, yaitu adalah 3 meter. Kemudian untuk Y2, nah untuk segitiga di sini khusus, ya. Untuk mencari Y di sini kita bisa menggunakan rumus sepertiga dikali dengan tinggi. Maka di sini untuk Y2-nya bisa kita tulis dulu nih, ini sepertiga dikali tingginya adalah skala dari 3 ke 9 adalah 6, ya. Maka di sini sepertiga dikali dengan 6. Nah, kemudian segitiga ini menopang di atas persegi panjang dari skala 3 meter. Maka di sini kita bisa tambahkan dengan 3 karena dia menopang, ya, dengan persegi yang ada di bawah. Jadi di sini hasilnya adalah sepertiga dari 6 adalah 2 ditambah dengan 3, yaitu 5 meter. Nah, untuk A2-nya kita pakai rumus luas segitiga, ya. Setengah dikali alas, ya, dikali dengan tinggi. Di sini alasnya adalah 6, tingginya adalah 6. Maka kita dapat nilainya adalah 18 meter persegi. Maka teman-teman tinggal masukkan ke rumus titik koordinat X0, ya. Di sini berarti kita pakai X1 A1 ditambah dengan X2 A2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Maka untuk X1-nya di sini ada 3, A1-nya ada 12,
ditambah X2-nya ada 3 dan A2-nya 18. Kemudian A1-nya di sini 12 ditambah dengan 18. Maka di sini hasilnya 36 ditambah dengan 54 dibagi dengan 30. Hasilnya 90 per 30, maka titik X0-nya adalah 3 meter. Kemudian kita cari lagi untuk Y0-nya. Di sini ada Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Maka sama dengan 1,5 ya. Untuk A1-nya 12 ditambah 5 dikali dengan 18 dibagi dengan 12 ditambah 18. Sama dengan 18 ditambah 90 dibagi dengan 30. Maka hasilnya adalah 108 per 30. Maka untuk Y0-nya kita dapat 3,6 meter. Maka titik koordinat ya, X0, Y0 pada nomor 1 adalah 3 dan 3,6. Satuannya adalah meter. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 2. Jadi nomor 2 ini kita masih sama ya, mencari titik koordinat dari bangun di bawah ini. Jadi untuk nomor 2 ini dia bangunnya berbentuk persegi panjang dengan di dalamnya terdapat sebuah segitiga. Jadi segitiganya ini tidak ada di samping atau di luar persegi, melainkan di dalam persegi. Bagaimana caranya? Mari kita bahas ya. Jadi konsepnya sama teman-teman. Kita harus tentukan ya nilai masing-masing titik X, Y, dan A pada kedua buah bangun. Kita anggap yang persegi ini adalah bangun pertama dan yang segitiga ini adalah bangun yang kedua. Nah, kita bisa tarik garis ya teman-teman untuk mencari titik tengahnya untuk yang bangun 1 dulu. Di sini kita bisa tulis X1, Y1, A1. Berarti untuk X1 di sini jelas setengah dari 6 ya, yaitu adalah 3 cm. Kemudian untuk Y1 berarti di sini jelas juga setengah dari 4, yaitu 2 cm. Kemudian untuk luas bangun 1 yaitu panjang kali lebar ya, yaitu 6 kali 4. Itu 24 cm persegi. Kemudian teman-teman, untuk bangun kedua di sini adalah segitiga, tapi segitiganya di dalam nih. Jadi mengurangi nilai atau mengurangi angka yang terdapat pada persegi. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, kita mencari X2, Y2, dan A2-nya ya. Pertama untuk X2-nya dulu. Nah, di sini X dapat keterangan tinggi dari segitiga adalah 3 cm. Maka sesuai dengan pembahasan nomor 1 tadi, untuk mencari tinggi ya, berarti kita pakai rumus sepertiga T ya. Berarti di sini teman-teman bisa tulis 6 dikurangi sepertiga dari tinggi segitiga. Kenapa dikurangi? Karena dia posisinya ada di dalam persegi panjang. Jadi mengurangi angka si 6 ini. Jadi dia nggak full 6 gitu ya. Jadi 6 dikurangi sepertiga T. Maka bisa kita tulis 6 dikurang sepertiga dikali dengan 3. Maka hasilnya di sini 6 dikurang 1 ya, yaitu 5 cm. Kemudian untuk Y2-nya, di sini jelas ya setengah dari 4, yaitu 2 cm. Kemudian untuk A2-nya, kita bisa pakai rumus luas segitiga ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Maka setengah dikali alasnya adalah 4, tingginya adalah 3. Maka kita dapat nilainya adalah 6 cm persegi. Ya, maka dari sini kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus koordinat X0 dan Y0. Tapi teman-teman perhatikan, ini segitiganya ada di dalam. Berarti tadi seperti yang saya bilang, dia mengurangi angka yang di persegi panjang. Jadi otomatis untuk X0-nya di sini bukan penjumlahan,
tapi pengurangan. Jadi X1 dikali dengan A1 dikurang X2 dikali dengan A2 dibagi dengan A1 dikurang A2. Maka di sini bisa kita lihat angkanya berarti X1-nya 3, A1-nya 24, dikurang X2-nya 5 dikali A2-nya 6. Dibagi 24 dikurang dengan 6. Maka hasilnya adalah 72 dikurang 30 ya teman-teman, dibagi dengan 18. Maka hasilnya 42 dikurang 18 yaitu 2,3 cm. Untuk Y0 juga sama ya, kita pakai pengurangan yaitu Y1 A1 dikurang Y2 A2 dibagi dengan A1 dikurang A2. Maka di sini kita dapat 2 dikali 24 dikurang 2 dikali 6 dibagi dengan 24 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 48 dikurang 12 dibagi dengan 18, yaitu 36 dibagi 18, yaitu 2 cm. Maka titik koordinat pada nomor 2 ya, X0 dan Y0-nya adalah 2,3 dan 2 cm. Baik, kita bahas lagi nomor 3 ya. Kita masih mencari titik koordinat dari titik berat bangun di bawah ini. Nah, ini bentuknya ada 3 bidang ya, teman-teman. Ada masing-masing 3 persegi panjang. Nah, ini terserah teman-teman ya, mau menentukan yang mana bidangnya. Kalau di sini saya tentukan adalah bidang 1, di sini adalah bidang 2, kemudian di sini adalah bidang 3. Oke, nah ini kalau teman-teman mau mencari titik tengahnya boleh kalau digambar garis tengahnya ya, untuk masing-masing gambar. Ya, untuk mempermudah teman-teman mencari titik tengahnya. Nah, masing-masing bidang seperti biasa kita harus mencari X1, Y1, A1, kemudian ada X2, Y2, A2, dan terakhir ada X3, Y3, dan A3. Kita cari satu-satu dulu teman-teman. Untuk X1 di sini berarti jelas yaitu setengah dari 4, yaitu 2. Maka kita tulis di sini X1 adalah 2. Kemudian untuk Y1 di sini berarti setengah dari 6, yaitu 3. Dan untuk A ya, di sini berarti luas dari persegi panjang ya. Panjang kali lebar, yaitu 6 dikali dengan 4, yaitu 24. Nah, untuk bangun kedua bisa kita lihat di sini ya. Nah, untuk X di sini skalanya 4 sampai 10. Berarti kalau 4 sampai 10 dia itu ada 6 ya. Nah, setengah dari 6 adalah 3. Tapi dia menopang nih dari angka 4. Jadi nanti setengah dari 6 adalah 3 ditambah dengan 4, yaitu adalah 7. Gitu ya. Kemudian untuk Y ya, di sini dia sama masih setengah dari 2 ke 4. Nah, 2 ke 4 itu adalah skalanya 2. Berarti setengah dari 2 adalah 1. Gitu ya. Nah, tapi dia menopang nih di titik 2, maka di sini nanti ditambah dengan 2, yaitu 1 tambah 2 adalah 3. Nah, untuk luasnya sama ya, panjang kali lebar. Maka di sini bisa 6 dikali 2 ya, yaitu 12. Nah, terakhir bangun yang ketiga. Nah, ini ya. Skalanya 10 sampai 14. Berarti kalau 10 ke 14 ada 4 skalanya. Gitu ya. Berarti setengah dari 4 yaitu adalah 2. Nah, kemudian dia menopang nih dari angka 10. Berarti nanti 2 ditambah dengan 10. Yaitu adalah 12. Untuk Y3 di sini ya, dia setengah dari 6.
Betul ya? Setengah dari 6, tapi dia tidak menopang. Berarti kita tulis tetap setengah dari 6, yaitu 3. Dan terakhir luasnya nih, panjang kali lebarnya. Berarti di sini skalanya 4 ya, dikali dengan 6 ya. Atau 6 kali 4 sama. Itu hasilnya adalah 24. Nah, kita sudah dapat, maka kita masukkan ke dalam rumus titik koordinat. Untuk X0 berarti di sini ada 3 bidang ya. X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah X3 dikali A3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah dengan A3. Maka hasilnya adalah 2 dikali dengan 24 ya, ditambah dengan 7 dikali 12, kemudian ditambah 12 dikali dengan 24. Dibagi dengan 24 ditambah 12 ditambah dengan 24. Maka di sini hasilnya 48 ditambah 84 ditambah 288 dibagi dengan 60 ya teman-teman. Kita dapat hasilnya 420 dibagi dengan 60. Maka untuk X0-nya kita dapat 7 di sini. Nah, untuk Y0 juga sama, kita masukkan. Berarti Y1 A1 ditambah Y2 A2 ditambah Y3 A3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3. Maka hasilnya adalah 3 dikali 24 ya, ditambah 3 dikali 12, kemudian ditambah 3 dikali 24 lagi, dibagi dengan 24 ditambah 12 ditambah 24. Maka hasilnya adalah 72 ditambah 36 ditambah 72 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 180 dibagi 60, yaitu 3. Maka titik koordinat X0, Y0 untuk nomor 3 adalah 7 dan 3. Oke, semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.